Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Nur Rahim Rasudin SHMH. Dalam hal ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah etika profesi. Sekarang kita melihat istilah dari etika yang lain itu ada dikenal dengan istilah akhlak. Akhlak Akhlak di sini itu menurut bahasa linguistik Katanya akhlak di sini itu berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar atau bentuk infinitif dari akhlaqo dan beberapa istilah-istilah lainnya. Kemudian juga bicara tentang perangai, bicara tentang kelakuan, bicara tentang tabiat, bicara dengan watak dasar kemudian bicara tentang agama jadi ini istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab tentunya dalam hal ini kata akhlak yang sudah menjadi bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik juga buruk, terpuji serta tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Secara terminologis, akhlak ini kita bisa mengutip dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama menurut Ibnu Miskawih, ini di tahun 421 Hijriah atau tahun 1030 Masehi. Akhlak di sini itu adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Kemudian kita mengutip dari pendapatnya Imam Al-Ghazali sekitar tahun 1059 sampai 1111 Masehi. Akhlak di sini menurut beliau adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dan daripadanya timbul perbuatan-perbuatan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian kita mengutip dari pendapatnya Ibrahim Anis. Akhlak di sini beliau menjelaskan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang terakhir menurut pendapatnya Ahmad Amin menurut pendapat Ahmad Amin di sini beliau menjelaskan akhlak itu adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Berdasarkan dari definisi para ahli di atas maka bisa dikategorikan ada 5 hal ciri-ciri yang berkaitan dengan perbuatan akhlak. Yang pertama itu adalah perbuatan akhlak itu adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadian. Yang kedua, perbuatan akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ketiga, itu adalah perbuatan yang timbul dalam diri seseorang yang mengerjakannya tanpa ada tekanan dari luar. Keempat, perbuatan akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau bersandiwara. Terakhir, perbuatan akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah.
Tentunya berdasarkan dari pengertian atau penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa istilah akhlak memiliki pengertian yang sangat luas, dan dalam hal ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan istilah moral dan etika. Standar atau ukuran baik buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bersifat universal dan abadi. Sedangkan moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik, buruk yang diterima umum oleh masyarakat, adat istiadat menjadi standarnya. Sementara itu, etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat sebagai standarnya. Hal inilah yang menyebabkan standar nilai moral dan etika bersifat lokal juga temporal. Dengan merujuk kepada arti etika di atas, maka arti kata moral sama dengan etika, yakni nilai norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya kita lihat istilah etika lainnya, itu ada kita kenal dengan nama norma ya. Norma di sini itu adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Tentunya kita sebagai makhluk sosial ya, manusia itu membutuhkan norma-norma pengaturan ya terhadap beberapa norma sosial sebagai acuan dalam perilaku manusia di kelompoknya. Norma-norma tersebut itu ada kita mengenal dengan nama norma agama atau norma religi ya, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan dan diperuntukkan bagi umatnya. Norma di sini adalah norma agama ya, yang berisi perintah agar dipatuhi dan larangan untuk dijauhi oleh umat beragama. Norma agama ini ada dalam ajaran-ajaran agama. Yang berikutnya, yang kedua itu kita mengenal adanya norma kesusilaan atau moral. Tentunya norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan keburukan. Norma moral itu bertujuan agar manusia dapat berbuat baik secara moral. Orang berkelakuan baik itu adalah orang yang bermoral. Sedangkan orang yang berkelakuan buruk adalah orang tidak bermoral atau amoral. Ini istilah-istilah ini sering kita dengar dalam empiriknya. Kemudian yang ketiga itu ada kita mengenal norma kesopanan atau adat. Maksudnya di sini adalah norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan tersebut. Norma ini dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar sesama. Terakhir, kita mengenal adanya norma hukum. Norma hukum di sini adalah norma yang dibuat masyarakat secara resmi, dalam hal ini adalah negara, dan pemberlakuannya dapat dipaksakan. Norma hukum di sini berisi perintah dan larangan serta dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis. Tentunya selain itu norma dapat dibedakan juga ya menjadi 4 jenis atau 4 macam berdasarkan kekuatan berlakunya di masyarakat. Ada norma yang daya ikatannya sangat kuat, kemudian ada sedang, dan ada pula sangat lemah. Tentunya keempat jenis norma tersebut adalah cara, kemudian kebiasaan, kemudian ada tata kelakuan, kemudian ada adat istiadat.
kita lihat dulu norma yang disebut dengan cara. Cara di sini adalah bentuk kegiatan yang daya ikatnya sangat lemah. Norma ini lebih menonjol dalam hubungan antara individu atau antar perorangan. Pelanggarannya terhadap norma ini tidak mengakibatkan hukuman yang berat, tetapi sekedar celaan. Contohnya cara makan yang kurang tepat, ya. Kemudian ada yang makan sambil berdiri dan ada pula yang duduk, ya. Cara kedua mungkin dianggap lebih pantas dari yang pertama. Yang kedua, itu kita lihat adanya kebiasaan. Kebiasaan di sini adalah kegiatan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama oleh orang banyak karena disukai. Norma ini lebih kuat daya ikatnya daripada norma cara. Contohnya, kebiasaan memberi salam kalau bertemu. Orang yang lebih muda itu menghormati orang yang lebih tua. Kemudian kita lihat tata kelakuan. Tata kelakuan ini adalah kebiasaan yang dianggap sebagai norma pengatur. Sifat norma ini di satu sisi sebagai pemaksa. Pemaksa dalam hal apa? Dalam hal perbuatan, dan di sisi lain itu sebagai larangan. Dengan demikian, aspek ini dapat menjadi acuan agar masyarakat menyesuaikan diri dengan kelakuan yang ada serta meninggalkan perbuatan tidak sesuai. Terakhir kita lihat itu ada adat istiadat. Adat istiadat di sini adalah tata kelakuan yang telah menyatu kuat dalam pola perilaku sebuah masyarakat. Oleh karena itu, umumnya kelompok masyarakat atau suku memiliki norma adat yang berbeda. Norma ini memiliki daya ikat yang sangat kuat dan berisi perintah serta larangan. Jika ada anggota masyarakat yang melanggar norma ini, akan mendapat sanksi adat yang berlaku.